penjelajahan samudra. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lakeisha Begliana Ramadhani Yusuga Putri. Nama saya Siska Hairanisa. Nama saya Afwan Martin. Nama saya Rahil Fakira Himbawar. Nama saya Messi Mersita. Nama saya Langsung saja ke videonya. Post with the fans. Post with the post with the post post with the fans. Post with the post with the post post with the fans. Post with the fans. Post with the post with the post post with the fans. Pengertian penjelasan samudra adalah kegiatan pelayaran dan eksplorasi besar-besaran oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 hingga ke-17. Periode ini dikenal sebagai zaman penemuan Age of Discovery, jalur perdagangan baru, sumber daya alam, memperluas wilayah kekuasaan, menyebarkan agama, serta meningkatkan kejayaan bangsa. Latar belakang didorong oleh motivasi Rigi, gold, yang artinya kekayaan, mencari jalur langsung ke sumber rempah-rempah di Asia setelah jalur darat terputus akibat jatuhnya Konstantinopel 1453. Glory, kemuliaan, persaingan antar kerajaan Eropa terutama Spanyol dan Portugis untuk memperluas wilayah dan kekuasaan. Gospel, penyebaran agama, semangat untuk menyebarkan agama Kristen Katolik dimulai dari Christopher Columbus. Tahun 1492, asal Spanyol, misi mencari jalur laut ke Asia dengan berlayar ke arah barat. Hasil justru menemukan benua Amerika tanpa dasar. Dampak membuka mata Eropa bahwa ada dunia baru di sebelah barat. Dampak sosial. Pertama ada perdagangan global, yaitu terbentuknya jalur perdagangan antar benua Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika. Yang kedua ada ilmu pengetahuan. Teori bumi bulat terbukti, navigasi atau kartografi berkembang, pertukaran budaya terjadi, interaksi budaya, bahasa, teknologi, namun juga konflik. Yang kedua ada dampak terhadap Nusantara, yaitu kolonialisme. Bangsa Eropa menjajah Nusantara berabad-abad. Monopoli perdagangan, Foch memaksa rakyat menjual rempah hanya kepada mereka dengan harga rendah. Perubahan sosial politik, masuknya agama Kristen atau Katolik, sistem birokrasi Eropa, dan hilangnya kedaulatan sosial. Perjanjian Tordesillas tahun 1494 disepakati oleh Spanyol dan Portugis pada 7 Juni 1494 di kota Tordesillas, Spanyol, dan diratifikasikan pada tahun yang sama, yaitu tahun 1494. Spanyol melakukan penjelajahan pertamanya pada 2 Juli 1494, sedangkan Portugis melakukan pelayaran pertamanya pada 5 September 1494. Perjanjian ini membagi wilayah penjelajahan dunia dengan garis bujur di Samudra Atlantik. Spanyol mendapat bagian barat, sedangkan Portugis bagian timur. Perjanjian Saragossa tahun 1529 ditandatangani pada 22 April 1529 di Saragossa, Spanyol, dan diratifikasikan pada tahun yang sama oleh kedua negara. Perjanjian ini menetapkan batas wilayah di bagian timur dunia. Portugis memperoleh wilayah Indonesia, sementara Spanyol menguasai Filipina. Negara pertama yang melakukan pelayaran samudra yaitu Spanyol. Spanyol adalah bangsa pelopor jalur barat tahun 1492 di bawah dukungan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Christopher Columbus berangkat dari Palos dengan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ia menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di Kepulauan Bahama, lalu melanjutkan ke Kuba dan Hispaniola. Columbus mengira telah sampai di Asia, padahal ia justru menemukan benua baru, Amerika. Penemuan ini menjadi titik balik sejarah dunia. Namun, pencapaian terbesar Spanyol terjadi pada ekspedisi Ferdinand Magellan tahun 1519. Ia berlayar dari Sevilla, menyeberangi Samudra Atlantik, menyusuri pantai Amerika Selatan, lalu menemukan sebuah selat yang kini dikenal sebagai Selat Magellan. Dari sana, ia memasuki samudra luas yang diberi nama Samudra Pasifik. Ekspedisi ini sempat singgah di Filipina, di mana Magellan gugur pada tahun 1521. Meski begitu, perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Del Cano yang berhasil
membawa armada kembali ke Spanyol pada tahun 1522 melalui Samudra Hindia dan Tanjung Harapan. Ekspedisi ini menjadi pelayaran pertama mengelilingi dunia, sekaligus bukti nyata bahwa bumi itu bulat. Portugis. Sementara itu, Portugis menempuh jalur timur. Pada tahun 1486, Bartolomé Dias berhasil mencapai ujung selatan Afrika yang disebutnya Tanjung Harapan, sebuah titik kunci menuju Asia. Beberapa tahun kemudian, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan besar. Tahun 1497 sampai 1498, ia berangkat dari Lisbon, menyusuri pantai barat Afrika, mengintari Tanjung Harapan, lalu akhirnya tiba di Calicut, India. Dengan ini, jalur langit langsung dari Eropa ke India berhasil ditemukan. Portugis tidak berhenti di sana. Tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, mereka berhasil merebut Malaka, salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Dari Malaka, armada Portugis melanjutkan perjalanan ke timur dan mencapai Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah. Dengan ini, Inggris. Menjelang akhir abad ke-16, Inggris mulai muncul sebagai penantang kekuatan lama Spanyol dan Portugis. Salah satu tokoh penting adalah Sir Francis Drake, seorang perampok yang sekaligus pelaut ulung. Pada tahun 1577, ia memimpin ekspedisi dari Plymouth dengan kapal utamanya Golden Hind. Drake menyeberangi Samudra Atlantik, menyusuri pantai barat Amerika Selatan, lalu menemukan jalan masuk ke Samudra Pasifik melalui Selat Magellan. Dari situ ia berlayar ke arah utara menyusuri pantai barat Amerika hingga mencapai California, yang kemudian diklaim atas nama Inggris dengan sebutan Nova Albion. Drake kemudian melanjutkan pelayaran melintasi Samudra Pasifik menuju Filipina dan Kepulauan Maluku, di mana ia menjalin hubungan dagang dengan penduduk setempat. Setelah itu, ia melewati Samudra Hindia dan mengintari Tanjung Harapan di Afrika, sebelum akhirnya kembali ke Inggris pada tahun 1580. Dengan keberhasilan ini, Drake menjadi orang Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia, sekaligus memperkuat posisi Inggris sebagai kekuatan maritim yang sedang tumbuh. Setelah Drake, Inggris semakin menegaskan ambisinya dalam perdagangan Asia. Pada tahun 1600 didirikanlah East India Company, sebuah perusahaan dagang yang mendapatkan izin dari Ratu Elizabeth. Perusahaan ini awalnya berfokus pada perdagangan rempah-rempah dengan India, Asia Tenggara, dan Tiongkok, lalu secara bertahap memperluas kekuasaan hingga mampu menguasai wilayah-wilayah strategis di Asia. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi Belanda. Belanda baru ikut dalam penjelajahan samudra di akhir abad ke-16. Setelah mereka berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol, ekspedisi pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596. Ia berangkat dari Amsterdam, berlayar melewati Samudra Atlantik, mengitari Tanjung Harapan di Afrika, lalu masuk ke Samudra Hindia. Dari sana, ekspedisi ini singgah di Banten, Jawa Barat, yang saat itu merupakan pusat perdagangan lada. Nah, pusat perdagangan lada ini adanya di Nusantara. Kehadiran Belanda disambut dingin oleh penguasa lokal karena sikap mereka dianggap kasar. Tetapi ekspedisi ini membuka jalan bagi kedatangan ekspedisi-ekspedisi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga jalur penjelajahan samudra. Pertama, jalur utama ke Indonesia atau Nusantara. Tujuannya mencari rempah-rempah dan menghindari monopoli Portugis. Pelopornya Cornelis de Houtman pada tahun 1595 sampai 1597. Rutenya Belanda, Pantai Barat, Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Banten pada tahun 1596. Hasilnya adalah membuka jalur perdagangan secara langsung ke sumber rempah-rempah yang didirikan oleh VOC.
Kesimpulannya, penjajahan Samudra menandai awal dominasi bangsa Eropa di dunia. Dari usaha mencari jalur dagang, mereka justru menemukan benua baru, membuka rute laut global, dan memperluas kekuasaan dampaknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!